Kelepasan di tengah malam. Kita akan membaca 2 ayat dari firman Tuhan. Lukas 24 ayat 1 dan 2. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Kapan Tuhan Yesus dibangkitkan? Tuhan Yesus dibangkitkan, ya kita semua tidak tahu. Antara Sabtu pukul 18.00 sampai subuh, minggu subuh. Sebelum fajar menyingsing. Jam berapa kita tidak tahu. Karena itu sudah masuk hari Minggu. Hari pertama minggu itu menurut orang Yahudi itu dimulai Sabtu 18.00. Tapi menurut saya Tuhan Yesus dibangkitkan di tengah malam. Sebelum fajar menyingsing dikatakan. Jadi masih gelap. Perempuan-perempuan ke kubur dan mereka melihat batu sudah tergolek. Dan saya percaya Tuhan Yesus dibangkitkan pada saat yang paling gelap. Menurut para ahli, paling gelap itu adalah antara jam 1, jam 2, jam 3. Ya, orang tidur paling lelap. Dengan lain kata, Tuhan Yesus dibangkitkan di tengah-tengah malam, di mana murid-murid sedang beristirahat. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Dikatakan di dalam Mazmur 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan dulu di tengah malam terjadi. Saya mau sampaikan beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan di tengah malam. Di saat-saat yang gelap terjadilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya ambil 8 contoh, karena 8 itu angka kebangkitan. Tuhan Yesus bangkitkan itu hari Minggu pertama itu hari yang ke-8 kalau dihitung dari minggu sebelumnya. Makanya di dalam Alkitab angka 8 itu angka kebangkitan. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa bangsa Israel dilepaskan dari Mesir itu pada waktu tengah malam. Setelah malaikat maut menjalani Mesir dan anak-anak sulung meninggal, katakan Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, pergi sekarang. Makanya Musa berpesan kepada bangsa Israel, kamu kalau makan domba Paskah jangan seperti makan malam biasa. Kalau kita makan malam itu kan santai, pakai celana pendek lah, pokoknya santai. Tapi Musa berkata, kamu harus dalam keadaan siap, pinggang berikat, sepatu, tongkat di tangan, kamu harus siap untuk berangkat. Jadi Tuhan itu maha tahu ya, kita bersyukur sekali ya punya Tuhan yang luar biasa bukan? Tuhan tahu apa yang akan mereka alami malam itu. Jadi begitu Firaun usir mereka malam itu juga mereka berangkat tinggalkan Mesir. Jadi saudara bisa gambarkan peristiwa itu ya. Sementara orang-orang Israel mereka tinggalkan Mesir sambil merampasi benda-benda berharga ya. Orang Mesir saking takutnya, sudah kamu pergi sana. Kamu minta apa ini? Mas bawa semua. Uangku bawa semua. Perhiasan bawa semua. Mereka minta apa dituruti. Jadi mereka menjarah Mesir. Itu upah mereka. Selama ini mereka kan jadi budak tidak dibayar. Dia lihat cara Tuhan bekerja ya. Itu upahnya. Jadi Tuhan tuh ngasih upah itu bleng. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan itu pasti akan balas pada saatnya. Amin. Saudara tidak usah khawatir. Saudara mestinya kok tidak ada pembalasan, tidak ada upah. Jangan khawatir. Satu saat Tuhan balas mereka meninggalkan Mesir. Malam itu juga mereka lepas dari perbudakan sekian ratus tahun di tanah Mesir. Mana itu diturunkan bukan waktu pagi, saudara. Mana itu diturunkan waktu malam, waktu embun datang. Mana itu juga turun. Jadi waktu pagi mereka bangun, mereka tinggal ngambil saja. Jadi berkat-berkat Tuhan itu diturunkan justru waktu mereka tidur, waktu mereka beristirahat. Mana itu dicurahkan dari langit. Mana ini kan makanan mereka selama 40 tahun.
roti kehidupan. Tanpa mana mereka pasti akan mati. Jadi mana ini benar-benar pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya itu waktu saudara tidur. Tuhan itu bisa mencurahkan berkat-berkat bagi saudara di waktu malam. 3, Yakub. Yakub kita tahu sebelum berjumpa dengan Esau, dia berjumpa dulu dengan Tuhan. Nah ini penting saudara. Jadi saudara sebelum menghadapi masalah yang besar, sebelum berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan musuh, saudara harus berjumpa dulu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dan di situ Tuhan memberkati Yakub. Yakub diberkati Tuhan. Pada waktu malam dalam pergumulannya di tepi sungai Yabok, dia bergumul dan Yakub berkata, aku tidak akan lepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Dan Tuhan menyerah kalah, saudara. Tanda kutip tentunya ya, Tuhan tidak mungkin kalah. Tapi benar-benar Tuhan, hebat ya kamu. Oke aku berkati. Diberkati. Berkat-berkat Yakub ini juga berkat-berkat kita. Karena Yakub itu kan Israel. Firman Tuhan berkata Israel rohani kita ini. Kemudian kita melihat lebih jauh yaitu Rut. Di dalam kitab Rut, Boas berjanji untuk menebus Rut di tengah malam. Di tengah malam Boas menjanjikan penebusan kepada Rut. Boas menjanjikan penebusan dan Boas genapi. Boas itu gambaran dari Kristus. Boas itu artinya the strong man. Kristus satu-satunya orang kuat di dunia ini. Ya, sudah sering kali kita bersandar kepada orang-orang kuat. Di dunia ini gak ada orang kuat, saudara. Satu-satunya orang kuat adalah Kristus. Amin. Jadi jangan kita mengandalkan siapapun. Tapi andalkan Kristus. Andalkan Boas kita. Dialah yang sanggup untuk menolong. Dialah yang sanggup untuk menebus saudara dan saya. Dan itu sudah dilakukan di atas kayu salib Golgota. Jadi penebusan dijanjikan kepada Rut di tengah malam. Waktu Boas berjumpa dengan Rut di tempat pengirikan. Ya, Boas berkata, oke aku akan tebus kamu. Dan keesokan harinya dia lakukan itu, saudara. Ya, saudara bisa membaca lebih detail di dalam kitab Rut. Yang kelima, Tuhan menyelamatkan umatnya di dalam kitab Ester. Ester itu memang kisah yang luar biasa. Bagaimana kita melihat peristiwa demi peristiwa, semua diatur oleh Tuhan. Dari peristiwa kecil sampai peristiwa besar. Bahkan dikatakan Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Malam itu dia tidak bisa tidur, insomnia. Itu pun semua dari Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan Mordekai. Kalau seandainya raja itu tidur, Mordekai pasti mati. Dan kalau Mordekai mati ya sudah gak ada ceritanya. Sudah. Tuhan itu begitu hebat ya. Apa saudara masih menyaksikan kuasa Tuhan? Sampai hati raja, gerak-geriknya raja itu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia menyelamatkan umatnya di malam yang gelap. Pada saat mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa di situ, Tuhan bekerja. Dan mulai peristiwa itu kita baca saudara bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan selanjutnya dinyatakan. Keselamatan dinyatakan bagi bangsa Israel. Yang berikutnya, yang keenam, Raja Hizkia dilepaskan dari Asyur, dari Asiria, kerajaan superpower waktu itu. Dan peristiwa ini dicatat di dalam 3 kitab, baik kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, dan juga kitab Yesaya. Rupanya peristiwa ini sangat penting sehingga sampai diulang 3 kali di dalam Alkitab. Bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Yehuda saat itu. Ya, kerajaan Israel sudah dihancurkan beberapa tahun silam juga oleh Asyur. Dan kali ini Yerusalem yang sudah dikepung sudah tidak mungkin mereka lepas dari tangan Asyur. Kekuatan yang begitu masif mau menghancurkan bangsa Israel. Tapi masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Apa saudara hari ini menghadapi masalah yang berat secara manusia tidak mungkin tertolong? Saya mau katakan masih ada Tuhan. Amin. Masih ada tangan yang kuat yang melindungi kita. Dan dikatakan Allah menolong di waktu malam. Allah mengutus malaikatnya dan malam itu dikatakan 185.000 tentara Asyur mati. Ini tidak main-main. Ini jelas tangan Allah. Bagaimana mungkin dalam satu malam tanpa peperangan mereka mati semua? 185.000 saudara. Sehingga pada waktu pagi semua sudah jadi bangkai. Tuhan kita luar biasa bukan? Sehingga dikatakan Raja Asyur yang tadinya koar-koar menghujat sana sini, menghujat Tuhan, pulang balik ke negerinya dengan muka kemalu-maluan dikatakan. Dia malu sekali. Dia pulang dan tidak lama pun dia mati dibunuh oleh anaknya sendiri.
Makanya kita jangan takut menghadapi segala perkara. Tuhan itu luar biasa. Dia Allah yang hidup, amin. Dia bangkit dari kematian. Dia berkuasa untuk menolong kita. Apapun keadaan kita pada saat ini. Ada dua lagi masih, berikutnya adalah Petrus. Petrus dilepaskan dari penjara di dalam Kisah Rasul 12 juga pada waktu malam. Jadi perhatikan ya, peristiwa-peristiwa yang saya angkat ini semua terjadi di waktu malam. Petrus juga dilepaskan dari penjara pada malam terakhir sebelum dia diadili besoknya. Dan sudah direncanakan Petrus akan dibunuh sama seperti Yakobus. Karena sebelumnya adalah Yakobus mati dibunuh. Tetapi Tuhan melepaskan Petrus. Karena salah satunya karena apa? Karena sidang jemaat berdoa. Makanya saudara berdoalah. Doa puasa itu penting. Saudara Petrus dilepaskan dari penjara di tengah malam. Dan itu sama sekali bukan manusia. Manusia tidak mampu berbuat apa. Sama sekali itu campur tangan Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Petrus. Sehingga Petrus terlepas dari penjara. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu Paulus dan Silas juga dibebaskan di tengah malam. Di penjara Filipi. Mereka dipasung, mereka disesah. Dan malam itu mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian. Dan Tuhan bekerja mengirimkan gempa bumi. Dan Paulus dan Silas malam itu dia dibebaskan. Haleluya. Dan saya masih bisa berikan beberapa contoh lagi dalam Alkitab. Tapi cukup 8 saja. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semuanya ini? Yaitu bahwa Tuhan itu seringkali bekerja di waktu malam. Waktu saudara dan saya tidur. Waktu malam bukan penghalang bagi Tuhan untuk menolong, melepaskan, dan memberkati umatnya. Amin. Malam itu bukan penghalang. Ya, seringkali kita pikir kalau malam kita istirahat, Tuhan juga istirahat. Besok baru Tuhan bekerja lagi. Tidak. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kelepasan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan seringkali dicurahkan pada waktu yang gelap. Malam identik dengan kegelapan. Dan itu ada dua pengertian malam yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, tentu malam itu menunjukkan waktu. Coba kita baca dua ayat ini ya. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu, haleluya, bisa tambahkan dalam kurung ngorok. Heran ya, pernah membayangkan waktu saudara tidur Tuhan bekerja? Mungkin saudara selama ini tidak berpikir. Jadi pada waktu kita tidur itu loh, Tuhan itu bekerja. Karena Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur 21, dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel itu tidak terlelap. Terlelap itu artinya ngantuk. Ngantuk aja tidak. Waktu saudara dan saya tidur, Tuhan itu memberkati kita. Nah ini harus saudara renungkan dan saudara pegang. Ya bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan. Bekerja itu sebuah tanggung jawab, bekerja itu sebuah pelayanan, tapi jangan workaholic. Tahu workaholic, bekerja sampai nggak tahu waktu, saudara. Bekerja sampai sudah overtime, sampai sudah tidak punya waktu istirahat, tidak punya waktu dengan keluarga. Karena 3 hal yang penting, 3 hal penting ini perhatikan saudara-saudara, semua dengan K ya. Yang pertama tentu karir, ya anak-anak muda nih, karir. Saudara sedang membangun karir. Karir penting, tapi ada yang lebih penting dari karir, yaitu keluarga. Jangan sampai saudara bekerja lalu melalaikan waktu bersama keluarga. Keluarga saudara bengkalaikan. Keluarga saudara tidak perhatikan. Jadi karir bukan nomor 1. Di atas karir masih ada keluarga. Dan di atas keluarga masih ada K yang paling penting adalah keselamatan saudara. Karena baik keluarga, baik karir itu kan untuk dunia ini saudara. Tapi yang paling penting adalah keselamatan. Bukan berarti ini tidak penting, ini penting, bahkan ini bisa mempengaruhi ke sini. Tetapi kalau dibanding dengan keluarga dan karir, keselamatan paling penting. Hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai Anda abaikan. Jadi malam itu menunjukkan kepada waktu. Di waktu malam pun Tuhan bisa menolong kita. Makanya perhatikan waktu-waktu malam. Kita juga harus siap untuk ditolong Tuhan. Amin. Di waktu malam itu Tuhan bisa menolong saudara. Di waktu malam itu Tuhan mencurahkan berkat. Mana turun waktu malam? Kelepasan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan justru dinyatakan. Kita sudah lihat tadi,
lebih dari cukup contoh-contoh yang saya angkat. Bagaimana Tuhan itu menyatakan pertolongannya, berkatnya di waktu malam. Waktu Anda dan saya tidur. Di situ Tuhan bekerja mencurahkan berkatnya. Sebab itu waktu malam itu pun waktu yang penting bagi orang percaya. Jangan sampai kita abaikan. Jangan kita pikir kalau sudah malam, ya sudah, saya tidur, Tuhan juga tidur, besok pagi mulai lagi. Harapkan pertolongan Tuhan pada saat malam hari. Amin. Di waktu malam pun Tuhan itu memberkati kita kok. Kenapa saudara tidak percaya kalau Tuhan bisa menolong saudara di waktu malam? Saudara pikir kalau sudah malam berarti Tuhan juga ikut tidur. Tidak, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Sebab itu waktu malam pun penting untuk kita percaya Tuhan menyatakan pertolongannya. Yang kedua, malam juga mempunyai pengertian situasi yang gelap dalam hidup kita. Malam itu kan identik dengan kegelapan. Kegelapan itu identik dengan masa-masa yang sulit, bahkan identik dengan kejahatan, bukan? Malam itu juga waktu banyak terjadi kejahatan ya. Jadi malam itu juga bicara situasi yang paling gelap dalam hidup kita. Dan justru pada saat-saat yang paling gelap itu, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Haleluya. Saudara jangan berpikir kalau saudara menghadapi masalah paling gelap, berarti Tuhan tidak ada di situ. Tidak, Tuhan ada. Saudara menghadapi kesulitan yang paling puncak sekalipun. Anda ada di lubang yang paling dalam sekalipun. Di situ Tuhan ada. Percayalah, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Amin. Karena Tuhan itu ada di situ. Dan coba perhatikan dua ayat ini ya. Matius pasal 4 ayat 6. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Saudara sedang dinaungi maut. Mungkin saudara menghadapi sakit penyakit yang dokter katakan ini tidak bisa sembuh ini. Anda dalam naungan maut. Di situ Tuhan akan menyatakan terang. Amin. Haleluya. Saudara pegang firman Tuhan ini. Jadikan rema dalam hidupmu. Percaya, dia tidak pernah tidur. Haleluya. Dia akan menolong engkau di saat yang paling gelap sekalipun. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kebangkitan bicara tentang pertolongan Tuhan terjadi di saat yang paling gelap dalam hidup. Percaya dan terima pertolongan Tuhan, terima mujizat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.